Siti Ramadhani dengan NIM D1B1B122312 dari Prodi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Megaresmi Makassar. Tujuan pembuatan video yaitu sebagai salah satu syarat mata kuliah wawasan ilmu farmasi yang diampu oleh Bapak Apoteker Syafaruddin MSI. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Industri farmasi menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1799-Angka-Romawi 12-Romawi 2010 adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Pembuatan obat adalah seluruh tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan. Ciri-ciri industri farmasi yang pertama yaitu industri yang diatur secara ketat, baik secara nasional maupun internasional, seperti registrasi obat, cara produksi obat yang baik atau CPOB, distribusi dan perdagangan produk yang dihasilkan. Yang kedua yaitu industri farmasi, di samping menghasilkan obat untuk penderita, juga merupakan suatu industri yang berorientasi untuk memperoleh keuntungan atau tidak hanya aspek sosial tapi juga ada aspek ekonomi. Adapun izin usaha industri farmasi diberikan oleh Menteri Kesehatan dan wewenang pemberian izin dilimpahkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Badan POM. Izin ini berlaku seterusnya selama perusahaan industri farmasi tersebut masih berproduksi dengan perpanjangan izin setiap 5 tahun. Sedangkan untuk industri farmasi yang modalnya berasal dari penamaan modal asing atau PMA, izin masa berlakunya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penamaan modal asing dan peraturan pelaksanaan. Industri farmasi ada dua bentuk, yaitu primary industry dan secondary industry. Primary industry terfokus pada penemuan bahan-bahan obat baru atau new drug substance, sedangkan secondary industry terfokus pada usaha pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Saat ini, sebagian besar industri farmasi di Indonesia adalah secondary industry. Hal ini berkaitan dengan nilai investasi yang sangat tinggi, baik dalam bentuk biaya, fasilitas, maupun waktu yang panjang. Meskipun demikian, kedua industri tersebut bertanggung jawab atas kualitas, keamanan, dan khasiat obat yang diproduksinya. Hal ini terkait dengan hukum dan peraturan yang mengatur industri farmasi untuk melindungi konsumen melalui upaya pengadaan obat dengan kualitas, keamanan, dan khasiat yang sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku. Persyaratan untuk memperoleh izin industri farmasi yaitu memiliki secara tetap sedikitnya 3 orang apoteker warga negara Indonesia masing-masing sebagai penanggung jawab pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu. Peran apoteker di industri seperti yang disarankan oleh WHO yaitu yang pertama, caregivery. Apoteker sebagai pemberi pelayanan dalam bentuk informasi obat, efek samping obat, dan lain-lain kepada profesi kesehatan. Yang kedua yaitu decision maker. Apoteker sebagai pengambil keputusan yang tepat untuk mengefisienkan dan mengefektifkan sumber daya yang ada di industri. Yang ketiga yaitu komunikator. Apoteker harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat yaitu leader. Apoteker sebagai pemimpin yang berani mengambil keputusan dalam mengatasi berbagai masalah di industri. Yang kelima yaitu manajer. Apoteker sebagai pengelola sumber daya yang ada di industri farmasi dan mampu mengakumulasikannya.
Peran tersebut diterapkan di dalam fungsi industri yang diperlukan, yaitu manajemen produksi, pemastian atau manajemen mutu atau quality assurance, registrasi produk, pemasaran produk, produk manajer, dan pengembangan produk atau research and development.